Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Dalam video yang lalu kita telah membuktikan bahwa walaupun ada beberapa komentar, biasanya mereka yang berkomentar belum paham ya dengan bahasa pemrograman Clipper, di mana komentar itu bukan negatif thinking ya, tetapi kalau nggak hati-hati itu melemahkan semangat dari penonton atau pemirsa lainnya. Padahal pada video yang lalu kita sudah membuktikan bahwa dengan bahasa pemrograman Clipper akan mempermudah operator komputer yang tidak bisa menguasai maksimal Microsoft Excel, itu entry datanya lewat aplikasi yang dibuat dengan Microsoft Excel. Nah, untuk mengingatkan apa yang baru saja saya sampaikan, mari kita lihat simulasinya yang sebagai berikut ini. Ya, ini saya tayangkan tiga buah aplikasi sekaligus, yaitu DOSBox, kemudian Notepad. Ya. Kita panggil Notepad-nya terlebih dulu, source code melalui Notepad. Yang terakhir kita buat yaitu yang disebut dengan ini nhonor.prg ya. Di sini kemudian kita bisa lihat strukturnya lewat CMD. Ini ya, kita bisa coba jalankan. Kita jalankan entry honor. Nah, di sini kode registrasinya operator Excel itu tidak perlu mengetik, ya nanti otomatis. Nah, kalau data yang di entry itu banyak, ribuan, tentu bayangkan aja 12 ketuk. 12 ketuk otomatis atau 12 ketuk yang tidak boleh kembar. Itu kalau di entry manual pasti bisa terjadi kesalahan karena nomor registrasi tidak boleh kembar. Nanti akan kita peragakan. Nah, di sini saya kasih 3 record contoh. Misalnya kita punya kuota Cici, jumlah honornya 500.000 enter lagi, tinggal ngetik aja ya, jadi tidak perlu mengetik registrasi lagi, tapi otomatis. Nama berikutnya Didik misalnya, honornya 250.000. Nah, otomatis ya. Satu lagi misalnya Edi, honornya 200.000. Nah, selesai. Nah, ini selesai. Kita quit, database ditutup. Nah, pada saat database ditutup itu boleh dan bisa diambil dengan Microsoft Excel. Ini sekaligus inspirasi bahwa Microsoft Excel waktu open file, defaultnya tipe datanya adalah all Excel document. Ini padahal di dalamnya sini ini ada pilihan banyak ya. Salah satunya database file, inilah bawaannya Clipper. Ya, ini padahal Excel 365, jadi Excel yang terbaru pun mengakui keberadaan dari database miliknya Clipper. Kita klik, lalu kita arahkan ke folder di mana Clipper berada. Ya. Di sini perhatikan, di sini ada honor DBA, kita double klik. Nah, di sini kelihatanlah apa yang baru saja saya masukkan juga. Ini. Di sini kelihatan, jadi saya nambahkan Cici, Didi, dan Edi. Nah, begitu. Ini nomornya nggak mungkin kembar ini. Ya, nggak mungkin kembar. Di sini mirip ya, 1635, 1655. Sehingga kalau di Excel ini bisa
terjadi salah ketik, karena perhatikan simbol-simbol hijau panah ini kan simbol karakter. Tapi kalau di Excel diketiknya langsung, dia nanti akan diterima sebagai angka ya, misalnya 100123211655, saya ketik persis ya. Berarti kan begitu di enter dia mau dan sifat datanya berbeda. Yang ini bersifat teks, ini bersifat numerik. Ini sekaligus pengetahuan umum bagi Anda yang belum pernah lihat. Ini kalau saya perbesar lebarkan datanya. Nih. Jadi yang rata kiri ini teks, ini rata kanan. Kalau toh misalnya kita paksakan dia sebagai teks, bisa aja ini kita kasih tanda petik single. Nah, sama-sama teks kan. Tetapi ini dengan ini kembar. Jadi kalau ada pencairan honor, kalau menggunakan kode registrasi, nanti akan rebutan antara Edi dan misalnya katanya di sini misalnya Fadli, sementara ini gajinya 150.000 honornya misalnya. Nah, di sini akan terjadi keributan. Itulah keunggulan dari validasi yang mana programnya kita buat dengan bahasa pemrograman. Dengan demikian dari simulasi ini Anda semakin diyakinkan ya bahwa ternyata Clipper itu sangat-sangat penting dan tetap eksis baik di bidang pengolahan data maupun programming. Itulah ya, saya tidak akan bosan-bosannya untuk memberikan motivasi dan inspirasi bahwa bahasa pemrograman yang beredar saat ini ratusan bahasa programming, walaupun ada beberapa yang viral atau sedang naik daun ya, semacam Python atau Python itu ya. Itu tetapi tentu tingkat kesulitan dan kemudahannya berbeda-beda. Silahkan, walaupun secara umum logikanya sama ya. Karena prinsip di dalam bahasa programming adalah bagaimana kita mampu berpikir logis, teliti, dan kreatif. Dan begitu. Oke, ya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menginspirasi. Silahkan share and like supaya banyak teman relasi Anda pun terinspirasi juga. Ya. Saya siap membantu siapapun untuk secara tatap muka memperdalam bahasa programming, dasar-dasar algoritma, bagaimana membuat suatu konsep pemrograman yang baik, yang berdasar logika, teliti, dan kreatif. Ya, kalau Anda mau menyaksikan video ini bisa sharing lewat YouTube juga maupun secara personal sebagai wapri kepada teman relasi. Kalau mereka mengalami kesulitan pasti akan saya bantu untuk memberikan pencerahan. Kalau Anda belum subscribe, silakan bantu subscribe supaya saya semakin bersemangat di dalam memberikan konten-konten di channel ini sehingga banyak orang semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Sako dari LPK. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.